Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala, begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah bersyukur, baik dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan perbuatan kita. Ditandai dengan kita bersegera untuk mengamalkan dan mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dan perintah Allah Ta'ala kepada kita, dan menjauhi sejauh-jauhnya semampu kita apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sesungguhnya isi dari syariat itu adalah perintah dan larangan. Salawat dan salam pada Nabi dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita hadir dalam rangka menuntut ilmu
bermajlis untuk mengambil manfaat dari ilmu. Baik, ya, sebagaimana kemarin sudah disampaikan oleh panitia bahwa materi kita tidak biasanya, harusnya kita melanjutkan materi tauhid, ya, mengingat lebih kurang 3 pekan lagi, 3 pekan lebih kurang, ya, kita akan menyambut datangnya Ramadan. Oleh karena itu kita akan membahas kali ini tentang fikih ringkas berpuasa di bulan Ramadan. Ingat, ini ringkas berarti. Jadi kita nggak panjang-panjang. Mungkin nanti asatid yang lain membahas satu perkara dengan panjang lebar. Jadi kita mengingatkan hal-hal terpenting yang berkaitan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kita tahu, hendaknya kita berilmu sebelum kita beramal. Jadi bekal terbaik kita menyambut Ramadan ini adalah mengilmui fikih di bulan Ramadan, fikih puasa di bulan Ramadan. Baik, kita awali dari makna puasa. Puasa dalam bahasa Arabnya disebut saum, atau dalam bentuk jamaknya disebut siam. Dan siam atau saum artinya adalah al-imsak, yang bahasa Indonesianya adalah menahan diri. Tentu menahan diri ketika berpuasa maksudnya adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan dari apa-apa yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada juga orang tidak makan, tidak minum, tapi bukan untuk ibadah, untuk diet misalnya. Ya, atau ada tidak makan, tidak minum, tapi dalam rangka, ya, mencari sesuatu selain ibadah. Misalnya katanya ngelmu atau yang lainnya. Baik, jadi makna puasa berarti menahan diri dari makan, dari minum, dan dari yang membatalkan puasa, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Adapun di dalam hadis Nabi, sebagaimana yang disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa siyami Ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun, yaitu 2 kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian menegakkan salat, membayar zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, puasa lebih dulu disebutkan baru berhaji. Ini dalil wajibnya. Adapun keutamaan berpuasa
maka sungguh sangat banyak. Kita sebutkan sebahagian saja. Di antaranya, berpuasa adalah ibadah yang pahalanya tidak ada tandingannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, alaika bisyam fa innahu la misla lahu. Hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada yang semisal dengannya. Maksudnya tidak ada tandingannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih An-Nasa'i dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala. Yang kedua, bahwa ibadah puasa Allah sandarkan langsung kepada dirinya, kepada Allah Ta'ala sendiri. Sementara ibadah yang lain disandarkan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana dalam sabdanya, qala Allah Azza wa Jalla, kullu ana ajiz. Allah Azza wa Jalla kursi, setiap amalan manusia itu bagi dirinya sendiri kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan ganjar. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bagaimana istimewanya berpuasa, ya, waktunya lama, ya, lama dari pagi sampai terbenam matahari, kemudian dilakukan selama 1 bulan penuh, diiringi dengan berbagai macam ibadah sunnah lainnya. Ya, sholat sebentar aja Pak, barusan kita sholat selesai, ini sudah nggak sholat, nanti datang sholat isya kita sholat lagi, selesai, datang sholat subuh kita sholat lagi. Adapun puasa, ya, dari terbit fajar shadiq masuk waktu subuh sampai terbenam matahari terus puasa, nggak ada seling-seling, ya. Puasa sarapan dulu nanti lanjut lagi, siang makan lagi nanti lanjut lagi, nggak ada. Jadi jedanya setelah terbit matahari, setelah terbenam matahari sampai dengan terbitnya waktu subuh, itu jedanya malam. Baik, kita lanjut dulu. Yang ketiga, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran sekaligus. Apa jenis kesabaran itu? Sabar itu ada 3 jenis. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, yaitu bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, as-sabru an aqdarillahi ta'ala, yaitu bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik atau buruk. Nah, dalam keadaan berpuasa, seseorang bersabar terhadap takdir Allah, di antaranya adalah menanggung rasa lapar yang lama. Ya, lihat, kalau kita sahur biasanya 4-5 jam kemudian kita sudah makan. Sarapan pagi katakan jam 7, jam 1 dah makan. Zuhur, kemudian maghrib, ba'da maghrib biasanya sudah makan. Belum lagi makan di antara waktu-waktu tersebut. Belum lagi tambahan makan, ya, di luar waktu itu lagi, malam lagi. Ya. Nah, ini lama laparnya. Ya. Nah, apalagi malam diiringi dengan sholat malam.
sholat tarawih, qiyam Ramadan. Nah, waktu menahannya itu lebih panjang lagi. Berikutnya, puasa kelak pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan Al-Qur'an keduanya kelak akan memberi syafaat pada hari kiamat bagi seorang hamba yang baik yang membaca Al-Quran atau yang berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim. Dan Al-Haytami mengatakan semua perawinya dijadikan hujjah dalam As-Sahih, Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya dan diberi ganjaran pahala yang besar. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Setelah Allah menyebutkan di antaranya as-sabirin was-saimat dan seterusnya sampai kepada as-saimin was-saimat, dan kemudian wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi Allah menyiapkan bagi orang-orang yang baik, laki-laki dan perempuan, orang-orang saleh laki-laki dan perempuan, orang-orang yang memelihara kemaluannya laki-laki dan perempuan dan seterusnya, termasuk yang berpuasa laki-laki dan perempuan, dan Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang keenam, berpuasa akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Dalam hal ini banyak sekali hadis ya. Di antaranya as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, ya, penghalang antara dirinya dengan neraka. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain dikatakan, satu hari saja berpuasa di jalan Allah, Allah akan jauhkan dirinya dengan neraka, antara dirinya dengan neraka dijauhkan sejauh langit dan bumi. Dan hadis yang lain. Yang ketujuh, berpuasa adalah sebab masuk surga. Bahkan di antara pintu surga ada yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang berpuasa, dan tidak ada yang boleh masuk kecuali orang yang berpuasa. Bila orang yang berpuasa telah habis, maka pintu itu akan ditutup, dan pintu itu disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini saja 7 keutamaan, banyak sekali yang lain insyaallah di kesempatan lain atau dengan ustadz kita yang lain. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya berpuasa. Hikmahnya di antaranya sebagaimana Allah sebut tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Puasa itu adalah wasilah untuk menggapai ketakwaan. Tentu ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, puasa akan menjadi sebab bagi seseorang merasakan bagaimana besarnya nikmat Allah Ta'ala. Biasanya makan, tidak makan. Biasanya minum, tidak minum. Bagaimana nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya berhubungan dengan istri di siang hari. Selama puasa dilarang.
bahkan berdosa besar. Adalah halal ya. Wong istri-istriku kok nggak boleh ya kan. Tapi saat berpuasa di kulkas banyak ya air dingin, seger lagi haus-hausnya musim panas. Ada buah yang ranum, makanan yang enak, puasa nggak boleh. Baru kita tahu nikmatnya makan dan minum. Nah, sekaligus ini membuat kita sadar bagaimana saudara-saudara kita yang bahkan tidak memiliki makanan dan minuman. Kemarin bencana yang di Aceh dan juga sebahagian Sumatera Utara. Lihat, kita penuh dengan nikmat di sini. Saudara kita jangankan mau makan air putih saja payah mereka dapatkan. Ya, nah bahkan harga beras melambung begitu mahal. Listrik hampir sebulan di beberapa daerah masih belum hidup. Padahal saat ini di zaman kita ini ya, kita hampir tidak bisa hidup tanpa listrik. Di rumah sudah hampir tidak ada sumur. Siapa Pak yang di rumahnya masih ada sumur yang dikerek pakai timba? Siapa yang masih ada? Nah, kan nggak ada yang angkat tangan. Saya masih punya Pak. Samping rumah saya masih ada sumur. Pakai batu masih saya tutup, pakai seng. Nah, Bapak tidak punya kan? Nah, gimana dulu kita ngerek, gimana dulu kita narik. Nah, mati listrik, mau nyucukkan kemana coba? Mau narik pakai apa itu air? Mau masak nggak ada, karena udah biasa pakai cok. Air biasa pakai cok, nyuci biasa pakai cok, gosok biasa pakai cok, tidur pun pakai cok. Ya, kita dulu tidur tergeletak saja, nyamuk gitu banyak nggak terasa Pak. Bener kan? Sekarang satu nyamuk aja buat kita hampir nggak bisa tidur. Kalau dulu mau berapapun terserah, tidur tetap nyenyak. Sekarang satu aja itu nyamuk sudah membuat kita tidurnya gelisah, nggak nyenyak. Gara-gara nguang-nguang di telinga dia, atau di kaki-kaki kita. Nah, lihat, butuhnya kita sekarang kepada listrik. Mati Pak. Nah, membuat kita begitu berat hidupnya. Mak-mak yang biasa semuanya disandarkan ke listrik, pusing dia. Pagi-pagi mau jualan, pagi-pagi mau kerja, pagi-pagi mau cuci, lampu mati. Dulu lampu mati nggak ada masalah. Om tetap pakai lampu teplok, mau mati ya mati lampu teplok. Sekarang jadi berat. Nah, dengan semua nikmat itu, saat berpuasa akan terasa begitu nikmat. Maka ketika kita berbuka, bagaimana nikmatnya air, bagaimana nikmatnya makanan. Maka wajar kalau dikatakan, ya lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, dua kesenangan. Farhatun indal iftar, dia berbahagia, senang saat berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia bahagia ketika ia bertemu dengan Rabbnya. Kenapa? Karena ia membawa ganjaran pahala puasanya. Sekarang bulan Sya'ban, Rasulullah SAW mengatakan, Sya'ban yaghfulu katsiru minan nas. Sya'ban bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya, huwa baina Rajab wa Ramadan. Ya, ada antara Rajab dan Ramadan. Di bulan ini amal hamba diangkat menghadap Allah Ta'ala. Dan aku senang, kata Rasulullah, bila ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Nah Pak,
mumpung masih di awal Ramadan, mumpung masih di awal Sya'ban, ambil kesempatan puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa penuh melebihi kecuali Ramadan, dan tidak ada puasa yang lebih banyak dilakukan kecuali di bulan Sya'ban. Di lain hadis Rasulullah mengatakan, di lain hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah itu berpuasa penuh di bulan Sya'ban, kemudian melanjutkan dengan bulan Ramadan. Nah, banyakkan puasa di bulan ini, sekaligus melatih kita untuk membiasakan diri menghadapi puasa Ramadan. Jadi kalau sudah ada persiapan, maka menghadapi Ramadan nanti nggak kaget lagi. Kalau ingin berhaji, latihan manasik, ya kan Pak? Yang mau lomba lari, latihan lari. Yang mau lomba ya fisik, latihan fisik. Nah ini lomba fisik nanti Ramadan. Ya, fisiknya diuji, ya mentalnya diuji, ya ibadah imannya diuji. Ya, kalau sekarang kan nggak Pak, ngelih mangan, aus ngombe, delok bojo ya dikarepi. Kan kalau sekarang gitu kan, ada halangan? Nggak ada. Ramadan ingat, halal itu Pak istri kita, tapi ketika Ramadan pagi-pagi kita gawe-gawe, ingat Pak, kafarahnya nggak main-main. Merdekakan budak nggak ada sekarang budak. Maka langkah kedua, berpuasa ya 2 bulan berturut-turut. Ini aja udah nggak kuat tahannya, gimana 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi ayo latihan. Kita lanjut. Puasa mendidik diri kita mengendalikan keinginan, ya, dan berusaha sabar menahan diri. Ya, tadi sebagaimana kita sudah sebutkan. Yang keempat, puasa akan menahan laju godaan syaitan. Lihat kenapa anak muda disuruh berpuasa kalau tidak mampu menikah. Karena untuk menahan syahwat agar jangan kelewat bergejolak. Ingat puasa, nah keinginan syahwat itu bisa ditahan. Kalau nggak puasa kita babat saja kan. Puasa kita ingat nggak boleh, ini nggak boleh, ini dilarang. Ini akan menjadikan puasa sia-sia. Kita pun menahan diri akhirnya. Baik, kita lanjut. Puasa akan menimbulkan rasa sayang, rasa iba kepada kaum fuqara dan masakin. Ya, ini sudah kita sebutkan. Bahkan barang siapa, kata Rasulullah, yang masak, ya, yang masak, banyakkan kuahnya bagi tetangganya. Ya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, baginya ganjaran pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Banyak keutamaan dalam hal ini. Yang terakhir dalam kesempatan ini ya, berpuasa membersihkan badan kita dari zat elemen yang tidak baik dan akan menjadikan badan kita sehat. Ya, sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Dan ini sesuai dengan ilmu medis modern. Ya, mau diet banyakkan puasa, mau operasi puasa. Banyak obat-obatan yang diiringi dengan puasa. Ya, nah ini.
Baik, kita masuk sekarang rukun puasa. Semua ibadah tentu diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, semua amal itu diiringi dengan niat. Jadi tentunya kita awali dengan niat. Hanya saja sebagian ulama tentang hukum niat ini mereka beda-beda. Ada yang menyebutkan niat itu syarat dari ibadah. Ada yang menyebutkan niat itu rukun dari ibadah. Maka dalam hal ini terlepas dari perselisihan antara rukun dan syarat, pastinya puasa niat itu wajib, itu saja. Mau dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah itu berlangsung, atau mau dilakukan saat memulai ibadah itu berlangsung. Nah, itu masing-masing. Nah, tapi intinya ketika beribadah dia wajib punya niat. Nah, niat itu apa? Niat itu adalah qasdul amal, yaitu menyengaja untuk melakukan perbuatan. Fa idza azama al-'abdu li 'amalin, kalau seorang hamba telah berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, berarti dia sudah berniat. Tinggal niat itu dilaksanakan atau tidak. Ya, wan niyatu fil qalbi. Ingat, niat itu mahalnya, tempatnya adalah hati. Walaupun di beberapa amal dia diucap. Ada yang diucap, ada. Misalnya kita mau ihram, mau umrah, mau haji, ya, kita mengatakan labbaik Allahumma umratan, ya, mutamatti'an ilal haji. Itu kalau hajinya tamattu. Nah, kalau umrah saja labbaik Allahumma umratan. Sudah. Ya Allah, aku menyambut seruanmu dalam rangka berhaji, dalam rangka berumrah. Nah, itu yang diucap salah satunya. Termasuk ketika kita berzakat, kita serahkan, ini zakat saya, kita omongkan kan, ya. Nah, baiklah, kita dalam hati saja. Kan nggak beradab juga kan? Nah, baik, kalau begitu sebahagian niat itu memang ada yang dilafazkan. Mau nikah, dilafazkan tidak? Lafazkan. Setiap akad dilafazkan. Jual beli, utang piutang, gadai menggadai, ya, akad murabahah, akad qarat, akad muzara'ah, mudharabah dan sebagainya. Ada akad disebut. Gak cukup dalam hati aja. Gak bisa. Ya, bahkan tidak cukup di akad. Faktubuh ila ajalin musamma, tulis bahkan untuk menguatkannya. Fal yaktub bainakum, ya, katibun bil adli. Hendaklah yang menulis di antara kalian itu ada penulis yang adil. Ini jelas. Ya. Nah, namun keumuman ibadah itu tanpa dilafazkan. Dan yang tanpa dilafazkan ini biasanya berkaitan dengan ibadah yang mahdhah. Apa maksudnya ibadah yang mahdhah? Ibadah, ya, yang segala tuntunan dan caranya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana enggak ada ruang ijtihad. Wajibnya salat, nggak ada ruang ijtihad. Ya Allah, gimana lah salat ini, sama siapa ijtihad? Ya, wajibnya salat 5 waktu. Ya, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, salat sunnah pada waktu-waktunya, waktu duha, waktu masuk masjid, ya, waktu malam, qiyamul lail,
Ini memang begitu ketetapannya mahdah. Bacaannya, tata caranya, semua dari Allah Ta'ala. Nah, adapun beberapa ibadah, ya, selain dia mahdah, tapi ia juga ada peran manusia. Ya, misalnya apa? Tadi sudah kita sebut. Ya, misalnya berzakat. Hukum zakatnya dari Allah Ta'ala. Jumlah yang harus dizakati dari Allah Ta'ala. Tapi modelnya kita ikut andil. Kita bisa panggil, atau kita bisa berikan, atau bisa kita tumpangkan, kita wakilkan. Apa maksudnya kita panggil? Ya, kita panggil kalau masakin tetangga kita, mari Pak datang. Ya, nah sehingga mana yang belum datang bisa dilihat, oh bapak ini belum ada. Nah, kita juga bisa datang langsung, ya, atau kita bisa wakilkan, kita panggil seseorang, tolong ini zakat saya, antarkan kepada si fulan, sampaikan salam saya kepadanya. Kan ada andil kita kan. Perintahnya satu, wa atuz zakat, datangkanlah zakat. Ata ya'ti atu, artinya datangkan. Bahasa mudahnya tunaikan. Nah, ada peran kita. Boleh enggak kalau ditambah? Boleh. Wajibnya misalnya 2,5 kilogram, saya mau tambahlah 3 kilogram. Sisanya kelebihannya sedekah. Boleh atau enggak? Boleh. Dikurangi boleh enggak? Enggak boleh, berarti enggak zakat. Nah, begitu. Ya. Ngantarnya naik sepeda, naik kereta, jalan kaki, naik pesawat, boleh atau enggak? Boleh. Misalnya di sini ada lapangan pesawat udara, dari Ledong Timur ke Ledong Barat, ya kan? Nah, helikopter kalau ada, kan nggak ada larangan, boleh saja. Yang terpenting apa? Zakat itu sampai kepada mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini kan contoh kurban, syariatnya jelas, tapi pilihannya kita mau cari harga berapa, mau yang lanang, mau yang wedok, yang banyak bulunya atau yang sedikit, yang gemuk atau yang sedang-sedang saya, yang bertanduk atau yang bagaimana, banyak pilihan. Kita tinggal merogoh kocek saja. Berapa kekuatan saya? Kan begitu. Baik, kita lanjut. Jadi yang pertama adalah niat. Ya, terlepas dari perselisihan ia syarat atau ia rukun. Nah, tapi wajib ada niat. Nggak boleh nggak ada niat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat di malam hari, tidak ada puasa baginya. Jadi artinya niat puasa itu malam. Malam itu ba'da maghrib sampai akhir dari waktu malam. Kapan akhirnya? Tulu'ul fajris shadiq, yaitu terbitnya fajar shadiq. Artinya masuk awal waktu subuh. Nah, silakan. Jadi habis maghrib buka niat lagi supaya jangan lupa, silakan. Nah, ya lebih mudahnya saat sahur. Tentu ketika kita makan sahur itu bukan sahur untuk kerja besok kan. Nah, niat sahur ini tidak lain adalah mengiringi puasa. Kita sudah bismillah berniat ini sahur sekaligus untuk puasa. Ya. Nah, selesai masalahnya. Tapi tidak perlu dilafazkan. Saya rasa kita dulu semuanya melafazkan niat itu kan. Ya. Baik. Yang kedua, al-imsak, yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? Semua yang membatalkan puasa. Makan, minum, berhubungan badan, ya, dan yang membatalkan puasa lainnya. Nah, kemudian rentang waktu.
Ya, menahan diri itu sesuai dengan rentang waktunya, yaitu dari tulu'ul fajri as-sadiq sampai dengan ya ghurubus syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Ini saja hukumnya. Adapun awal bulan Ramadan, maka wajib menentukan awal Ramadan menyesuaikan dengan munculnya hilal. Nah, adapun sebagian saudara kita yang masih memegang hisab, ya kita cuma bisa ya apa boleh buat ya, fadhal dengan keyakinannya. Kenapa? Karena memang masih ada sebagian ulama yang membolehkan hal tersebut. Tapi jelas ya dari jumhur ulama ya seperti Imam Syafi'i wa Ahmad wa Malik dan seluruh sahabat radhiyallahu anhum semuanya berpegang pada ru'yatul hilal. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata salasin. Kalau engkau melihatnya, berpuasalah. Melihat di sini artinya melihat hilal awal bulan. Ya, kemudian wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru. Kalau engkau melihatnya lagi, itu melihat hilal kembali, maka berbukalah. Ya, nah itu berarti datangnya bulan Syawal. Kalau seandainya engkau tidak melihat bulan karena terhalang oleh awan misalnya, mendung dan sebagainya, maka genapkanlah hitungan Sya'ban 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan bukan sesuatu yang disunnahkan melihat awal bulan dengan ilmu hisab, ilmu astronomi atau hisab falaki. Adapun yang berhak ya melihat hilal tentu orang yang memang mengerti hilal. Ya, apalagi kalau seandainya telah ditetapkan penentuannya oleh waliul amri dan para ulama. Ini tentu lebih utama. Sebagaimana sabda Nabi, as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhuna. Hari berpuasa adalah ketika orang-orang berpuasa. Hari berbuka adalah ketika orang-orang berbuka, dan hari Idul Adha adalah ketika orang-orang menyembelih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah taala. Nah, untuk melihat hilal ini minimalnya satu orang yang melihat hilal dengan jelas, ya. Dan itu bisa ditetapkan. Ya, kalau perlu misalnya diambil ya, sumpahnya itu akan diambil. Kemudian ya, syarat dari sahnya berpuasa. Yang pertama adalah seorang muslim. Jadi kalau ada orang kafir puasa tidak sah. Walaupun dia sudah nahan lapar. Belakangan, beberapa tahun belakangan itu heboh dengan ya takjil war. Apa itu? Hah? Apa ini takjil war? Ada heboh ya. Heboh perang takjil. Maksudnya apa? Rebutan beli buka puasa. Jadi berebut orang beli buka puasa, jadi diistilahkan dengan apa? Ya, the war takjils atau takjils war. Nah, gitu. Dan kita lihat fenomenanya banyak orang-orang yang tidak beragama Islam ikut juga war takjil tadi. Dan mereka puasa. Ya, kita nggak tahu niatnya konten kah,
atau niatnya apa. Kalau karena Allah, tentu bukan karena Allah, mereka nggak muslim. Oh, sensasi, ya itu urusan mereka juga. Nah, kita bicara kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai niatnya bukan lillah. Ingat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan lupa ini niat kita. Untuk Allah Rabbul Alamin, bukan untuk yang lain. Yang kedua adalah baligh. Kalau anak kecil puasa bagus, bahkan kita orang tua diwajibkan. Ingat ya, bukan dianjurkan. Kita orang tua diwajibkan melatih anak-anak kita berpuasa, termasuk diantaranya sholat itu wajib. Ya, apa perintah Allah Ta'ala? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha inna dzalika min azmil umur. Perintahkan keluargamu salat. Siapa keluarga kita terdekat? Istri dan anak. Bersabarlah ketika engkau memerintahkan mereka salat, karena itu perkara besar. Tidak mudah melatih anak salat. Kalau melatih anak salat itu mudah, nggak muat masjid-masjid kita itu. Ya, selalu kita diperindah dengan kata-kata nanti kalau udah besar tahu sendiri. Jangankan udah besar, dah tua belum tahu sendiri. Belum tahu dia mana jalan menuju masjid. Bahkan bisa jadi buka pintu masjid dia pun nggak tahu. Benar atau nggak benar? Itu kenyataannya. Sementara dia tahu cerita luar negeri. Di negeri pulang, di negeri sana, konon, ya, semua dia tahu. Tapi ternyata masjid dekat rumah dia nggak tahu. Ini musibah. Apa kata Allah Ta'ala? Wa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us salata wattaba'us syahwat. Akan datang nanti generasi yang meremehkan salat dan mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat. Jadi orang tidak sholat itu karena mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Ya, nah, Islam baligh, berakal. Yang ketiga, orang gila nggak diperintahkan, anak-anak juga nggak diperintahkan. Tapi anak-anak yang mulai bisa mendekati mumayyiz. Ya, kenapa ada sebagian anak yang bahkan usia 4 tahun dia sudah minta puasa, 5 tahun sudah tahan puasa, 6 tahun ada yang sudah sempurna puasanya 1 bulan penuh. Kalau kita sudah berpayah di waktu anak-anak itu kecil, ingat, nanti ketika ia mulai menanjak remaja, kita tidak berpayah lagi. Tapi kalau kita bermudah-mudah membiarkan mereka tak puasa di masa kecilnya, maka kita akan bersusah payah menyuruhnya nanti berpuasa seketika ia dewasa. Itu sudah hukum. Makanya ada riwayat mengatakan awwidul khaira fa innal khaira audah. Biasakan anak-anakmu dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu bermula dari pembiasaan. Kemudian muqim, bertempat tinggal, bukan sedang bersapal. Kemudian wanita suci dari haid dan nifas. Kemudian mampu berpuasa. Ya, ini syarat sah puasa. 7 ya. Niat Islam baligh, berakal, muqim, ya, suci dari haid dan nifas, dan mampu berpuasa. Baik, sudah azan tadi ya, kita sholat dulu, nanti kita lanjut dengan sunnah-sunnah ketika berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.